Hai semuanya, selamat datang di Dami Official, tempat di mana setiap drama menyimpan makna dan setiap konflik menyentuh kenyataan hidup kita. Cerita kali ini nggak sesederhana gosip tetangga. Ada luka lama yang kebuka lagi, ada senyum palsu yang akhirnya retak, dan ada kebenaran yang siap bikin semua berubah. Tarik napas yang dalam, duduk yang tenang, karena cerita sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, Isyaya sedang bersiap membuat sarapan sederhana, telur dadar. Bau harum mulai memenuhi dapur ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. KS! Siapa sih yang manggil? Bising kali lah, nggak bisa pelan kalau manggil orang. Isyaya, yang sedang membalik telur di atas wajan, kaget dan buru-buru keluar. Ternyata Wak Bordir datang untuk menagih uang sewa kontrakan. Isyaya pun buru-buru menemuinya di depan rumah, namun mendadak hidung mereka sama-sama mencium bau gosong. "Telurku," seru Isyaya panik. Ia segera mempersilakan Wak Bordir masuk. Aduh, gak mau masuk kok tutup. Sorry lawa, nggak tahu aku udah buru-buru cepet lah yo ah. Lalu bergegas ke dapur mematikan kompor dan menyelamatkan sisa telur dadar yang bisa dimakan. Setelah itu, Isyaya langsung membayar uang kontrakan dengan sedikit malu. Beberapa minggu kemudian, sebuah pesawat lepas landas menuju Thailand. Sementara itu, Wak Bordir tampak duduk termenung di teras. Ia merasa sepi ditinggal sahabat kontrakannya. Saat itulah seorang pria bernama Abang Agus datang menghampiri. "Wak, kenapa kelihatan sedih amat?" tanya Agus. Wak Bordir pun mencurahkan isi hatinya, menceritakan tentang kepergian Isyaya ke Thailand. Mendengar cerita itu, Agus menawarkan Wak Bordir untuk ikut bersantai di hotel agar suasana hatinya membaik. Di hotel. Begitu sampai di hotel, Agus mengajak Wak Bordir masuk ke salah satu kamar. Namun begitu pintu terbuka, Wak Bordir terkejut, ada banyak orang di dalam. Ini apaan?" gumam Wak bingung. Di antara keramaian itu, seorang pria bernama Arif terlihat gelisah dan tak nyaman dengan keberadaan Wak Bordir. Ia mulai berpikiran negatif. Namun Agus segera menegur, "Jangan suuzon, Rip, ini tamu saya." Akhirnya, Agus menyuruh Rido untuk mengantar Wak Bordir ke kamar lain agar bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa jam kemudian, Wak Bordir yang sudah lebih rileks menyalakan TV di ruang tamu hotel. Arif pun ikut duduk di sampingnya. Mereka menonton bersama dalam diam. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Agus muncul, tanpa mengenakan baju. Wak Bordir melirik heran. Arif pun salah paham makin menjadi, lalu berkata dengan nada curiga. "Apaan lu liatin dia sampai kayak gitu? Suka sama dia? Gua kasih tahu ya, dia tuh udah punya orang. Kalau misalnya orang itu udah punya pacar, berarti lu tuh jangan ganggu dia. Karena apa? Kalau misalnya lu ngeganggu sama aja tuh lu nggak punya otak, nggak mau usaha. Kalau orang pengen punya pacar, usaha sendiri, cari yang masih jomblo, yang bisa ngebahagiain lu. Jangan kebahagiaan orang lu rebut cuma gara-gara lu pengen sama dia. Lihat dulu asal-usulnya dia siapa, pacar siapa. Kalau lu memang pengen punya pacar kayak dia, cari di luar sana dengan usaha lu sendiri, jangan hasil ngerebut punya orang. Mikir." Dan begitulah kisah hari ini. Kadang bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling kuat menahan luka. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan share ke teman-teman kamu ya. Klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan drama berikutnya dari Dami Official. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga harimu tenang, hatimu damai, dan hidupmu penuh berkah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.